kata janji manismu. Standby Sania. 3, 2, 1, cue Sania. Udah take ya? Halo Sobat Otomotif, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Shani Altas dalam Autobis on Location. Jadi galau nih pengen ganti motor listrik karena kabarnya pemerintah berencana untuk memberikan diskon untuk setiap pembelian motor listrik. Tapi jangan sampai ya, kalau kebijakan ini nantinya hanya PHP aja, nanti jadi kayak doi lagi. Nah Sobat Otomotif sudah tahu kan kalau pemerintah berencana untuk memberikan subsidi untuk setiap pembelian kendaraan listrik. Hal ini diungkapkan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengungkapkan bahwa untuk setiap pembelian motor listrik akan diberikan subsidi sebesar 6 juta hingga 6,5 juta rupiah. Wow, lumayan banyak ya. Lantas jadi berapa sih harga motor listrik di pasaran? Ayo ikuti saya. Ya Sobat Otomotif, sekarang saya akan langsung mengulasnya bersama dengan General Manager dari PT Davigo Arta Luas atau yang lebih dikenal sebagai Davigo. Ayo ikuti saya. Halo Pak Aprizal, apa kabar? Sehat. Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Oke Pak, mungkin saya langsung akan ke pertanyaan pertama saja. Ini Bapak apakah sudah tahu akan adanya subsidi dari pemerintah untuk motor listrik sebesar 6 hingga 6,5 juta rupiah? Oke. Terkait itu memang saya sudah baca di beberapa media bahwa akan ada subsidi terkait penjualan motor listrik di Indonesia. Tentunya kami sebagai produsen motor listrik di Indonesia menyambut baik ya terkait apa yang akan dijalankan oleh pemerintah. Apalagi kan ini memang lagi ada penggalakan perubahan kendaraan bermotor yang dari menggunakan bensin ke motor listrik. Ini benar-benar sangat ditunggu pastinya untuk pengguna motor listrik ataupun untuk produsen-produsen motor listrik di Indonesia gitu sih. Nah Pak, kira-kira kalau betul jadi disubsidi nih, harga motor listriknya jadi berapa sih yang Davigo jual? Nah kalau ini terkait mekanismenya dulu. Mekanisme dari pemerintah itu seperti apa, nanti kita mengikuti sih. Misalkan contohnya kalau misalkan pemerintah memberikan subsidi langsung ke produsen, otomatis nanti dari total harga yang memang dari awal kita seperti apa, itu akan dikurangi dengan subsidi dari pemerintah apabila itu langsung ke sisi produsen. Tapi kalau memang dari sisi konsumen, otomatis itu nanti kita lihat lagi mekanisme seperti apa dari pemerintah. Yang pasti kita sangat-sangat mengikuti apa yang akan dijalankan oleh pemerintah. Pak, untuk sekarang motor listrik yang Davigo jual ini harganya range-nya dari berapa sampai berapa? Nah, range kita tuh dari harga di 14 juta sampai 23 jutaan. Itu pun contohnya ada Forza, ada Dragon, ada Space. Kita juga memang punya beberapa keunggulan sih mungkin dari beberapa motor listrik lainnya. Contohnya kita bisa sampai 200 km untuk motor Dragon. Kita sudah sempat tes kemarin dari Jakarta Bandung dengan satu kali ngecas, kita udah sampai Bandung itu kurang lebih di 140 km lebih dan itu masih ada sisa baterainya 3 bar. Dan ada juga motor kita yang udah menggunakan liquid cooling yang mungkin di Indonesia tuh sangat dibutuhkan ya dengan kondisi cuaca yang lumayan panas. Otomatis liquid cooling itu sangat berguna untuk memperkuat daya tahan mesin dari motor listrik itu sendiri. Oke, tadi kan Bapak sampaikan kalau range harganya dari 14 sampai 21, betul ya? Nah, kalau begitu misal nih sekiranya pemerintah itu memutuskan untuk oke dari subsidi 6 juta hingga 6,5 juta, tapi ini untuk agar penjualan ini mengurangi harganya gitu, memotong, memangkas harga itu, kira-kira jadi harganya berapaan tuh Pak? Oh bisa, misalkan nih kita ada motor Davigo Dragon, itu range harganya di 23 jutaan. Berarti kalau mengikuti mekanisme dari pemerintah misalkan ke produsen langsung, otomatis berarti kita langsung mengurangi harga jualnya dari motor tersebut. Misalkan dari 23 juta, tinggal kita kurangin mungkin jadi 17 jutaan untuk motor tersebut. Oke, jadi Davigo siap untuk itu Siap, ya? sangat siap. Oke Pak, baik. Nah, mungkin saya mau tanya nih, untuk penjualan hingga bulan November kemarin sendiri, untuk Davigo tuh bagaimana penjualannya? Untuk penjualan sih lumayan meningkat ya. Mungkin ada beberapa program-program pemerintah sama berita-berita dari pemerintah yang memang sedang menggalakkan proses konversi dari penggunaan motor konvensional kepada motor listrik. Itu jadi daya tarik sendiri bagi customer untuk membeli motor listrik. Makanya ada peningkatan juga lumayan untuk penjualan motor Davigo mungkin sekitar 20-30% dari bulan-bulan sebelumnya. 20 hingga 30%. Oke, nice. Nah, dengan ada subsidi ini pasti Davigo lebih optimis kan untuk penjualannya. Kira-kira akan berapa persen sih berpengaruhnya ke penjualan motor listrik Davigo? Kalau memang sistem subsidi ini benar-benar dijalankan dan mekanismenya nanti benar-benar bisa dijalankan dalam bentuk realitas penjualan motor listrik, yang pastinya mungkin bisa langsung meningkat 100-200% kali Bu penjualan. Karena memang kan
untuk motor listriknya kalau saya lihat di beberapa kita ikut serta dalam pameran tuh benar-benar banyak peminatnya sekarang karena memang kan rencana sesuai yang tadi saya bilang rencana pemerintah itu di 2030 udah mulai dikurangin penggunaan motor konvensional. Jadi udah mulai beralih ke motor listrik. Baik, nah untuk dari sisi penjual nih, tapi kira-kira bagusnya atau baiknya ini bentuk subsidi dalam bentuk apa? Kalau yang seperti saya bilang tadi di awal, sebenarnya kalau kita sih mengikuti apa sih mekanisme yang disebutkan sama pemerintah, kita tinggal menjalankan aja dari sisi produsen itu. Jadi yang penting bisa memudahkan sama meningkatkan daya beli untuk motor listrik sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, tapi nanti misal jadi subsidi kan pasti penjualnya akan melonjak dan meningkat. Ini apakah Davigo sudah siap dengan hal ini? Oh, itu kita sih sudah sangat siap karena sebelum adanya rencana program subsidi ini memang kita kan udah benar-benar pengen niatan untuk memperluas penjualan motor listrik di seluruh Indonesia. Makanya benar-benar kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya apabila pun nanti terkait lonjakan adanya subsidi dari pemerintah ini kami sudah sangat siap. Nah, untuk stoknya sendiri apakah aman? Aman, untuk sampai saat ini stok kita aman. Dan memang kalau mungkin untuk proses ataupun subsidi dari pemerintah ini dapat benar-benar dijalankan, otomatis persiapan dari kami pun kami tingkatkan untuk jumlah stok pun nanti akan kami tingkatkan lebih banyak lagi. Baik, oke. Mungkin kalau stoknya aman, ini berarti nggak ada inden tuh ya Pak? Atau gimana? Nggak ada. Untuk saat ini memang kan kalau saat ini memang nggak ada inden. Tapi kedepannya kan memang kalau memang ada rencana program pemerintah ini kita maksimalkan untuk tidak inden. Makanya kita pasti produksinya kita tingkatin lagi untuk jumlah stok itu kita tingkatin lagi. Oke, jadi kalaupun mau beli, misalnya surat-suratnya gitu, apakah sudah tersedia juga? Untuk on the road kita sudah bisa urus juga. On the road juga udah bisa diurus Yep. ya. Itu apakah memakan waktu yang lama? Kalau itu sih memang sesuai dari seperti biasa sih kayak mungkin untuk pengurusan motor konvensional mungkin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan untuk prosesnya. Untuk standar sih sama dengan motor konvensional pada umumnya sih. Oke, mungkin terakhir nih Pak, kita mau nanya Davigo nih produk yang diproduksi di mana sih, atau dari impor kah atau di Indonesia sendiri? Nah, kalau kita Davigo itu kebetulan merek lokal ya. Kita sudah terdaftar juga untuk merek kami Davigo ini, dan untuk proses produksinya itu kami punya pabrikasi ada di Cipondoh, Tangerang. Nah, jadi memang kita untuk ada beberapa part itu masih proses impor, tapi kedepannya kita malah akan mengikuti aturan pemerintah nih. Contohnya terkait TKDN mungkin nantinya. Jadi kalau ada aturan pemerintah terkait TKDN kita harus berapa persen, nanti kita mengikuti. Contohnya untuk saat ini memang kan proses pabrikasi kita ada di Tangerang. Untuk sumber daya manusia pun kita lokal semua, dan mungkin ada beberapa part seperti komponen ban itu kita ada penggunaan produk lokal. Baik, oke, terima kasih banyak Pak Sama-sama. Rizal atas waktunya. Terima kasih. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan General Manager dari PT Davigo, yakni Pak Rizal. Nah, pasti kalian penasaran kan? Ayo kita langsung coba aja motornya. Yuk! Ya pemirsa, sebetulnya motor listrik ini sama saja dengan motor konvensional lainnya. Yang membedakan adalah saat kita menarik gasnya ini, tarikannya agak sedikit mengagetkan. Nah kemudian pemirsa, di motor listrik ini juga memiliki, kita bisa memilih kecepatan atau speednya masing-masing. Di mana ini ada di motor listrik yang saya naik ini 1 sampai 4. Untuk yang nomor 1 sendiri ini dia kecepatannya maksimal adalah 35 km per jam. Dan kecepatan maksimal yang nomor 4 ini adalah 70 km per jam. Drive motor listrik sudah, tapi saya penasaran nih, bagaimana ya kira-kira kata produsen motor listrik yang lain soal kebijakan subsidi ini? Ayo ikuti saya. Ya Sobat Otomotif, sekarang saya sudah berada di salah satu produsen motor listrik lainnya nih yang ada di Indonesia. Sekarang saya berlokasi di cabang pusat dari Yuwinfly. Sekarang saya akan langsung berbincang-bincang dengan kepala tokonya. Yuk ikuti saya.
Halo Mbak Hilda, apa kabar? Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Mbak Hilda, kita mau tanya-tanya nih. Mbak Hilda udah tahu belum sih soal kebijakan, soal adanya kajian kebijakan tentang untuk disubsidinya motor listrik sebesar 6 hingga 6,5 juta? Oh, udah tahu sih, karena udah banyak beritanya juga di sosmed-sosmed juga udah banyak yang up kalau misalnya pemerintah tuh pengen ada subsidi, kalau nggak salah 6,5 ya, itu buat motor listrik. Nah Mbak, kita melihat udah banyak sekali motor listrik yang ada di sini nih, yang juga udah di-wrap. Ini kalau misalnya disubsidi, kira-kira harganya jadi berapa sih Mbak? Kalau kita tetap harga normal sih Kak, harga normal tetap. Kalau walaupun disubsidi 6 Iya, juta? walaupun disubsidi. Kenapa Sejauh tuh? ini masih harga normal. Nah untuk sekarang ini, range harga motor listriknya dari berapa sampai berapa sih Mbak? Kita mulai harganya yang lagi ready saat ini dari 10 jutaan sampai 17 juta aja. Lalu penjualan hingga bulan November yang lalu ini bagaimana? Oktober, November itu kita banyak kenaikan banget Kak. Yang biasanya kita cuma 40, kemarin itu kita penjualan bisa sampai 250. Dan itu dominan di motor listrik. Oke, jadi dari 40 biasanya per bulannya gitu? Per bulannya, jadi 250. bisa sampai 200. Dengan ada subsidi pasti lebih optimistis bahwa akan ada lonjakan penjualan. Nah ini kira-kira dari segi penjual ini akan seberapa besar pengaruhnya subsidi terhadap penjualan? Ke harga penjualan? Iya. Kalau ke harga kita pasti ada kenaikan dikit atau pengurangan, itu sih tergantung tipenya apa. Karena kan biasanya dia kalau ada tipe baru mungkin yang lama ini akan lebih redup, jadi biasa kita agak kurangin gitu sih. Tapi kira-kira menurut Mbak kalau misalnya subsidi nanti lonjakannya kira-kira berapa persen nih dari penjualan yang awal tadi? Saya rasa lebih banyak sih. Lebih banyak. Karena beberapa orang tuh sekarang mengiranya motor listrik itu satu, daya listriknya itu lebih mahal. Padahal enggak semahal itu Kak. Jadi mungkin kalau ada subsidi atau apa gitu mungkin lebih banyak sih. Lebih banyak. Mungkin bisa lebih dari 200 tadi Iya, per bulannya mungkin. ya Mbak ya? Oke baik, nah nanti kalau misalnya betul ada peningkatan penjualan, apakah Uwinfly ini sudah siap dengan unit-unitnya? Udah siap banget. Siap? Udah siap banget. Oh, udah siap banget? Udah siap banget. Ada inden nggak Inden di gitu? Uwinfly? Iya. Enggak sih, kita sistemnya PO, cuma karena dari pabrik juga kira random untuk warna atau segala macam gitu. Jadi kalau untuk beberapa showroom memang ada yang inden gitu Uwinfly, tapi kalau untuk showroom kita itu kita nggak ada inden Kak. Jadi kita mungkin minta kontak mereka aja nih yang mau tipe yang mereka mau tapi nggak ada. Paling kalau udah ready barangnya baru kita kabarin kayak gitu. Oke baik Mbak, Kita nggak mau menjanjikan lebih juga ke customer gitu. betul. Jadi biasanya nggak inden gitu ya? Nggak. Berarti langsung datang? Langsung datang. Wah, ini on the road atau off the road biasanya? Dari kita masih off the road. Masih off the road. Tapi kalau mereka pengen buat itu kita bisa bantu jasanya. Biasanya jangka waktu berapa lama tuh Mbak untuk buat 2 mingguan dari faktur keluar. Faktur keluar. Oke, nah terakhir ini kalau kita boleh tanya, Uwinfly ini produk dari mana sih asalnya? Kalau spare part segala macamnya itu dari China. Tapi kalau untuk pabrik perakitan itu kantor pusatnya juga ada di Semarang. Oke, berarti dirakit di Indonesia. Iya. berarti ya, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Hilda. Sama-sama. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan Kepala Toko Uwinfly Cabang Otista. Nah, Sobat Otomotif, ternyata salah satu pabrikan ataupun produsen motor listrik ini optimis bahwa penjualan mereka akan meningkat 3 kali lipat dengan kebijakan subsidi ini. Tapi apakah betul bahwa pengguna motor berbahan bakar minyak akan senantiasa atau iming-iming langsung beralih ke penggunaan motor listrik karena kebijakan subsidi tersebut? Nah, para otomania jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Autobis On Location.